Jalan yang sampai petanya dari lahan BP Batam, berapa roh jalan Trans Marelang itu? Berapa sebenarnya Pak? Jadi masyarakat ini supaya dengar, ya. Artinya jangan 30, karena ada perlawanan 30, ada lagi perlawanan sedikit 25. Jangan begitu. Aturan itu harus baku. Ya. Kondisinya sekarang berapa? ROW-nya, row-nya jalan Trans Marelang 2 jalur itu sampai ke jembatan 1. Jadi nggak bisa ada negosiasi. Ini ada dua permasalahan yang berbeda. Nanti setelah itu, karena kenapa saya pertanyakan, banyak fasilitas umum juga yang sudah terbangun di sana, termasuk sekolah, termasuk gereja, ada masjid, ada. Nah, makanya ini harus pasti, Pak. Jangan Bapak bilang tadi masyarakat tanya dari bibir jalan, bukan itu mengukur row jalan. Row jalan itu dari titik median, titik tengahnya. Ya, saya juga mau klarifikasi yang pernyataan Pak Lohar tadi, bukan radiusnya yang mungkin bukan 100 meter, mungkin diameternya 50 meter kan begitu, diameternya 50 meter, jadi kelilingnya yang 100 kan begitu. Kalau 100 ininya sudah berapa isinya itu, sangat luas, jadi nggak mungkin. Kalau itu mungkin. Jadi tolong dari PUPR jelaskan sebenarnya hak jalan kita di sana ke arah Barelang itu berapa, row-nya itu berapa. Jangan nanti kita selesaikan 35, ukur dari bibir, bukan dari bibir, dari median. Ya, ini sampai kami gambar ini. Ini master tadi yang gambar ini dibantu sama saya yang tidak paham gambar, menggambarkan begini. Artinya kalau row itu diukur dari median ini. Pertama tadi ada 35, terus ada yang 50, ada yang 70, terakhir 100. Yang mana yang benar? Yang mana satu yang benar ini? Saya bisa nambahin. Ya, silakan. Terima kasih. Saya orang pertama di Tembesi 63 tahun yang lalu. Jadi saya pelaku sejarah dan saya tahu pembangunan jalan dari awal hingga akhir BP Batam, Pasi Ingram, Pertamina, saya sudah tahu. Jadi di sini saya jelaskan, row jalan dari Muka Kuning sampai ke Barelang sampai ke Tanjung Uncang, row 100, semua patoknya sudah ada. Jadi row jalan pertama itu dulu, arah jalan dari Tanjung Uncang, dari Batu Haji ke Muka Kuning itu row pertama, row 100. Yang ke arah Tembesi itu row jalur kedua. Yang sudah dibangun itu, ya, jadi diambil. Saya dulu yang mengukur jalan itu dari mulai masih hutan sampai jadi, saya ikut. Pemasangan patok saya ikut, bahkan patoknya masih ada, saya masih hidup. Kalau saya sudah tak ada boleh dipindah, tapi saya masih hidup, jangan pindah. Jadi saya tahu itu row 100 tidak bisa dirubah. Saya ulang lagi, saya tanya waktu saya ada di top 100 kemarin. Muslimkan, saya tanya lagi sekali ke Pak Wali Kota langsung, Pak, berapa sih sebetulnya row jalan antara Muka Kuning, Tembesi dan Barelang? Row 100 Pak Adri, tidak akan dirubah. Ini, silakan ditanya. Tidak akan dirubah, row 100. Terus, mengapa saya cerita ini? Row 100 tidak akan dirubah. Mulai pemasangan patok tahun 84. Ada ganti rugi tahun 80. Ya, pemasangan patok tahun 84 setelah jalan itu selesai. Saya ikut pemasangan karena waktu itu mencari pekerja susah dan saya lagi ikut keliling dengan bina warga waktu itu untuk pengukuran jalan. Jadi di sini row 100 diambil dari as jalan pertama. Jalan aspal pertama itu dari Batu Haji ke Muka Kuning, ya, dari Barelang arah pulang itu jalur pertama. Yang sekarang di daerah ke Tembesi dari Muka Kuning ke Barelang itu jalur kedua yang dibangun kedua tahun 82. Tahun 92. 2002. Oke Pak ya. Ya, itu. Terima kasih. Jadi ditarik as jalan itu dari tengah-tengah jalan yang pertama 50 meter dari tengah jalan, dari tengah garis-garis itu. Ada garis-garis putih di tengah jalan, disitulah ditarik ke arah kiri 50, ke arah kanan 50, jadilah terus ya. Silakan dicek kemana-mana pun. Saya ikuti itu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda silakan, kita ada pertanyaan Pak Danis tadi. Iya, terima kasih Pak. Jadi kami dari Kementerian PUPR ini Pak, sebenarnya kita menganggarkan dana di sana
dengan dasar lahan sudah bebas, itu pertama. Yang kedua, memang semua penentuan roh jalan itu dari as artinya dari median. Jadi kalau yang kita bilang 30 meter tadi Pak, itu yang saya butuhkan. Itu yang kami butuhkan untuk membangun jalan tahun ini. Dari 30 meter dari median, ya dari median sampai ke ujung. Nah itu yang kita butuhkan untuk tahun ini Pak. Cuma kalau untuk pengukuran roh jalan sebenarnya yang ada di Tembesi Berikat, entah 50 meter, entah 100 meter yang seperti diomongkan Bapak tadi, itu sebenarnya kewenangannya lebih ke BP Batam Pak. Jadi kami bikin jalan di sana, disediakan row 50 meter atau berapa meter, tapi yang kami butuhkan 30 meter dari median jalan Pak, atau dari as. Terima kasih. Oke ya, oke. Iya Bu, dari median jalan Bu. Jadi ngitung asnya median jalan Bu. 35 ya. Iya Pak. Oke, saya kira udah cukup ya. Hal-hal lain nanti kita bisa agendakan kembali. Izin ketua, mohon maaf, Ya. kami tidak bisa pulang ini. Kenapa itu? Ini harus tuntas ini Pak. Yang dari sekolah tadi sampai simpang buana ini yang sudah dicoretin ini, belum ada kejelasan. Ini yang diceritakan simpang Barelang dan Tanjung Berikat. Kami di tengah-tengah ini belum ada jawaban pasti. Ini kan yang Mohon dijelaskan. Berapa anggarannya di situ? Nah, kalau yang Transparelang itu kan 30 tadi ya Pak Hendra. Yang depan lapas itu, yang depan lapas. Kios depan lapas 38 kios yang sudah dicoret merah. Kalau tadi pembicaraan Pak Hendra itu sekarang yang dibutuhkan itu untuk pembangunan jalan sebesar 35 meter. Betul, ya Pak. Dari median jalan. Sudah jadi jalur 2. Apa yang mau dibikin lagi ketua? Ini kan sudah dianggarkan. Izin pimpinan. Kalau masalah itu Pak, itu bukan kapasitas kita, ya. Artinya begini, kalau nanti Bapak pulang, cari meter, ukur dulu dari tengah as jalan itu kena enggak. Kalau nggak kena, Bapak cek ulang lagi tuh tanda kalinya itu. Nah, tapi kalau kena memang itu yang harus dicarikan solusinya, kan begitu. Kalau masalah anggarannya itu bukan nggak bisa kita bahas di sini Pak. Itu anggarannya untuk membangunkan jalan itu. Nah, itu nilai proyek namanya Pak. Ya. Tapi bagaimana komunikasi, bagaimana negosiasi antara warga yang kena rumahnya dengan proyek ini, itu yang kita bicarakan. Artinya tadi sudah berbalas pantun antara Pak Lurah dengan Pak RW dan masyarakat, saya dengar mengenai permasalahan ini. Berarti selama ini tidak komunikasinya yang belum pas, ya, komunikasinya yang belum nyambung. Artinya saya pikir gini ketua pimpinan, ya harapan masyarakat kita ini adalah bahwa Bapak kita sebagai perwakilan representasi dari masyarakat kita lah menjadi tumpuan harapan dari masyarakat kita, memediasi masyarakat dengan pemerintah. Artinya dalam hal ini ya mungkin Pak Lurah ini dari garis komando dari Pak Wali begini, masyarakatnya kemana mengadu, otomatis kalau kita mengadunya, kitalah yang mempertemukan kedua kepentingan ini, kan begitu. Betul Pak Kades. Ini yang diharapkan masyarakat kita. Artinya kalau mungkin dari Pak Lurah dengan langsung ke Pak RW ini tadi saya dengar yang pasti nggak usah saya tanya, yang pasti hubungan kalian kurang baik sedikit, itu saja. Kalau hubungannya baik, kalau nggak bisa duduk bersama, dipikirkan apakah dengan duduk bersama mengopi, duduk bersama dengan makan atau hal lain, itu harus dipikirkan strateginya Pak Lurah. Jadi Betul. nah, bukan. Saya dengar. Sebentar dulu, Pak Lurah jangan bantah saya. Pak Lurah jangan bantah saya. Berbicara di sini melalui pimpinan, ya. Saya sudah katakan, atau Bapak Lurah menginginkan kami nggak ikut campur, silakan saja. Kalau masyarakat nanti tergantung ininya, kita bukan mau membuat masyarakat menjadi lebih beringas lagi, Pak. Bukan. Mereka masih menempuh jalur yang tepat. Artinya menyerahkan ke lembaga ini. Saya sebagai perwakilan dari Sahulu merasa bertanggung jawab. Terima kasih buat teman-teman Komisi 1 masih memberikan saya berbicara di sini. Saya bukan nggak tiap hari gitu Bapak RW ini.
Saya selalu katakan, saya katakan redam dulu, tunggu dulu, mediasi dulu. Bukan nggak tiap hari. Pening saya dengar ngangkat telepon beliau ini. Mohon maaf, ketika saya sudah terpilih di sini, saya tidak memikirkan siapa yang harus saya perhatikan. Saya milik warga Sabulung semuanya, bukan hanya milik yang memilih saya. Mohon maaf, belum tentu Pak RW pilih saya. Betul Pak. Tetapi ketika saya disumpah, saya harus menjaga warga Sabulung. Jadi mohon maaf Pak Lurah, kalau ketika dikritik jangan begitu jawabannya, ya. Mungkin saya sudah sampaikan tadi, hanya mungkin komunikasi. Artinya komunikasi ini bisa saja di depan baik, begini. Ada sesuatu mungkin yang belum masih mampet, kan itu aja. Saya mohon maaf lah, sekarang saya sampaikan di sini. Banyak kok lurah-lurah harus kami telepon dulu urusan masyarakat. Saya sampaikan di sini. Kalau kami datang selesai urusannya, kalau nggak datang nggak selesai. Sebenarnya ini nggak perlu saya buka, ya. Jadi jangan seperti itu. Kalau ketika kita diberikan jabatan, kita melayanilah dengan hati, ya. Kalau hari ini bapak-bapak nggak puas dengan kami, apapun tindakan bapak-bapak, kami yang jelas bapak-bapak sudah menyampaikan, mungkin nanti para rekan-rekan dari Komisi 1 akan menyampaikan kepada pemerintah, ini memang kurang banyak di sini yang hadir ini, termasuk direktur lahan, termasuk Bapak Litbang, ya. Apa rencana ke depan di sana? Bukan nggak capek kami Pak berbicara di kantor ini, tapi kami juga nggak didengar. Mohon maaf, nggak didengar juga di sini. Saya sudah hampir 10 tahun, sudah 7 tahun di Komisi 3 berbicara dengan Pak Wan Darussalam sebagai ketua Bapak Litbang. Jauh sebelum saya dewan, waktu di konsultan juga saya sudah berdiskusi selalu dengan beliau. Nggak pernah bisa ekspos apa keinginannya, apa yang harus kita buat di Batam ini. Jadi bukan hanya gagah-gagahan untuk duduk di sini, mohon maaf, bukan. Dengan artinya cari makan aja nih anggota dewan di kantor itu, bukan. Saya sebelum makasih Pak Salmahan. Karena beliau ada tugas lain lagi, waktu sudah sangat panjang. Tapi mohon maaf, ketika kita ada rapat seperti ini, kita dimediasi oleh ada pimpinan rapat, ya kita selalu seperti itu, harus minta izin dari pimpinan rapat. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Dandis. Saya kira memang seperti yang disampaikan Pak Dandis tadi, memang hari ini tidak lengkap, dan saya kira memang perlu kita revikan kembali untuk kedua kalinya supaya ini semuanya menjadi jelas dan terang, ya. Saya kira dari pertemuan pimpinan, sebentar pimpinan, saya minta kalau untuk RTP kedua dibuatkan untuk Bang Nohar dan PUPR video di mana sebenarnya bentuk desain simpang Balelang tadi. Jadi bisa dipresentasikan di sini dan kita bisa melihat batas-batasnya, mana yang 75, 30, jadi masyarakat tidak meraba-raba. Betul. Dan kedua, sekalian tolong dibawa videonya rekayasa lalu lintas. Jika terjadi macet, jadi kita bisa tahu nanti kalau contohnya ini lagi dibangun rekayasa seperti ini bapak-bapak. Jadi masyarakat pun tahu dan jelas. Terima kasih pimpinan. Ya, karena Pak Jim ini pembalap, jadi harus tahu alur nanti bawa di sana. Ya, saya kira ini masukan yang bagus Pak Doar, Pak Hendra, untuk ke depan nanti kalau bisa dipresentasikan di sini mengenai petanya sehingga ke depan masyarakat bisa lebih memahami. Saya kira dari pertemuan ini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, law yang digunakan oleh PUPR dan Bina Marga adalah 35 ya. 30 dari median jalan. Itu jelas ya. Jadi jangan sampai ada lagi yang 70 ini yang diperlukan saat ini. Ya, yang kedua, kami meminta pemerintah Kota Batam untuk mencari solusi atau keluhan masyarakat yang ada saat ini, yaitu terkait dengan relokasi dan tempat tinggal. Ini mohon pada pemerintah Kota Batam mensiasatinya dengan baik, dan juga mungkin karena yang punya lahan ini BP tentu lebih afdol nanti BP apabila hadir di RTP selanjutnya. Kemudian tadi kami menemukan belum harmonisasinya terkait data yang digusur. Maka ini perlu duduk bersama untuk memvalidkan kembali. Ya, memvalidkan kembali antara pihak-pihak terkait. Ya. Dan berikutnya kami meminta supaya sebelum ini clear,
Clean, kami berharap pemerintah Kota Batam tetap bersabar dan tidak melakukan penggusuran secara paksa sebelum proses ini. Betul Pak. Saja yang kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kiranya catatan rapat ini menjadi perhatian untuk kita bersama. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rapat kami tutup secara resmi.